peraturan pemerintah itu kan kita tunggu untuk bisa menyelesaikan salah satunya masalah soal tenaga honorer itu. Ya. Undang-Undang ASN mengamanatkan seluruh regulasi turunan, termasuk PP Manajemen ASN, harus terbit paling lama 6 bulan sejak 31 Oktober 2023. Namun hingga Juli 2024, Kemenpan RB masih dalam proses uji publik terhadap RPP Manajemen ASN. Terkait itu, pimpinan Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah pusat segera menuntaskan dan menerbitkan PP tersebut untuk menata para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyayangkan RPP Manajemen ASN belum kunjung selesai. Mundurnya penataan tenaga honorer harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kedepannya tidak menjadi persoalan baru. Pasalnya, banyak tenaga honorer yang menunggu kejelasan status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini sekaligus juga saya kasih warning lah kepada pemerintah. Waktu itu kan janjinya bulan April ya. Bulan April undang-undang ASN itu. Undang ASN-nya udah jadi kan. Tinggal kan yang belum jadi kan peraturan pemerintahnya. Waktu itu kan janjinya pemerintah April 2024 ini harus sudah selesai. Nah sekarang ini sudah bulan Agustus. Jadi udah lewat 4 bulan. Dan ini menurut saya jangan sampai nanti ini jadi bom waktu terutama buat bapak-bapak dan ibu-ibu ASN, terutama lagi yang calon P3K itu. Kan mereka mestinya menunggu. Peraturan pemerintah itu kan kita tunggu untuk bisa menyelesaikan salah satunya masalah soal tenaga honorer itu. Menpan RB Aswar Anas pernah menyebutkan, salah satu substansi dalam RPP Manajemen ASN adalah tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time, akan dibuatkan aturan secara khusus dalam Permenpan RB yang mengacu kepada PP. Dodi dan Domi, TVR Parlemen. Tenaga non-ASN khususnya melalui proses P3K. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman P3K yang sudah 1 tahun, nanti kalau ingin melamar CPNS itu juga dipersilahkan, ya. Tapi paling kurang 1 tahun dia tidak harus berhenti dulu dari P3K-nya, ya. Jadi kalau dia tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini dari penetapan tahun 2024 untuk CPNS ini telah ditetapkan kebutuhan CPNS secara nasional, ya itu melalui Kepmenpan 289 tahun 2024, ya. Jumlah kebutuhan CPNS di 2024 ini sebesar 284.454. Nih, yang terdiri dari kebutuhan instansi pusat ada 130.341, kemudian kebutuhan daerah itu 148.013 dan kebutuhan CPNS dari lulusan sekolah kedinasan ada 6.027. Jadi ini kesempatan barangkali yang cukup lumayan besar untuk memberikan ruang kepada putra-putri terbaik kita untuk mengikuti seleksi di aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini proses-proses ini yang harus kita lihat nanti. Tentunya Bapak Ibu harapannya sudah melakukan perencanaan pengadaan itu dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesmen, kira-kira langkah-langkah apa saja nanti yang harus dilakukan, termasuk juga pengumuman dan sebagainya, kesempatan untuk pelamaran, seleksi dan sebagainya. Nah, harapannya Bapak Ibu tentunya dengan proses ini kita bisa sama-sama mengawal, baik teman-teman pusat maupun daerah. Jadi jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, pengadaan untuk PNS ini tentunya ini akan terkait dengan kebutuhan yang bersifat umum, ya nanti orang akan berkompetisi, dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, tentunya kebutuhan khusus ini pun ini tetap harus kompetitif, ya misalnya nanti untuk penyandang disabilitas, kumlot, diaspora, ya putra-putri wilayah Papua, putra-putri wilayah Kalimantan terkait dengan kesempatan mengabdi di IKN, dan juga untuk putra-putri daerah tertinggal. Tentunya mereka tetap harus kompetitif, kemudian juga harus bisa bersaing dengan baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya baik instansi pusat maupun daerah dengan komposisi seperti itu, maka ini juga akan memberikan ruang yang lebih besar kepada teman-teman. Nah, untuk kebutuhan untuk penilaian nanti NAB yang diberikan kepada para pelamar nanti ini sesuai dengan Permenpan kita di tahun 2024,
Maka untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus wilayah Kalimantan, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Berarti kalau yang kebutuhan umum itu nanti termasuk yang Kalimantan itu nanti dia posisi TWK-nya di posisi 65, NAB-nya, TIO-nya 80, TKP-nya 166 dan kumulatifnya itu 311. Nah, untuk yang kebutuhan khusus berarti yang 85 wajib tapi kumulatifnya itu kurang lebih 311. Nah, begitu juga dengan kebutuhan khusus disabilitas ya, putra-putri Papua, daerah tertinggal, itu NAB-nya di posisi 60, kumulatifnya itu 286 ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat di dalam Permenpan kita yang baru. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah Bapak Ibu jangan lupa bahwa laksanakanlah proses pengadaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu mungkin sering menemui hal-hal ya yang terkait orang menggugat dan sebagainya. Jadi basis kita itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu maka yang penting juga adalah kita harus menjaga integritas dan moralitas kita dalam proses pengadaan ini. Jangan sampai ada yang dizolimi ya. Jangan sampai ada yang dirugikan ya. Makanya kita harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga mohon Bapak Ibu bisa mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja karena ini akan menyangkut administrasi yang harus dijalankan ya. Kemudian juga mengikuti tahapan seleksi yang telah ditetapkan ya. Kemudian juga memperhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu ya. Nah, oleh sebab itu maka melalui proses ini mudah-mudahan nanti kita tidak mendapatkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jadi mari kita hadapi bersama-sama gitu Bapak Ibu sekalian dengan niat baik ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kita jaga integritasnya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu nanti secara teknis ya dari Pak Deputi, nanti dari Pak Deputi Pak Harmen, dari Pak Deputi Sinka juga nanti akan menyampaikan beberapa poin terkait juga persiapan BKN khususnya dalam kerangka pengadaan ASN kita di tahun 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Deputi di tengah-tengah kesibukan beliau nih luar biasa ya.